Dalam hidup, kamu tidak hanya dibentuk oleh apa yang biasa kamu lakukan, tetapi juga oleh siapa yang berada di sekelilingmu. Tidak semua orang yang ada di sekitarmu memberi pengaruh positif. Bahkan sebagian dari mereka justru menjadi beban tak terlihat yang memperlambat pertumbuhanmu. Kamu bisa saja kehilangan waktu, energi, bahkan jati dirimu jika terlalu lama berada dalam lingkaran relasi yang salah. Maka, menjauh bukanlah bentuk kebencian, tapi bentuk tertinggi dari kesadaran. Kamu berhak atas hidup yang lebih sehat secara emosional, mental, dan spiritual. Menjaga jarak dari orang-orang yang merusakmu bukanlah bentuk keegoisan, melainkan bagian dari proses menjadi pribadi yang utuh. Kamu tak bisa terus memberi jika kamu terus dikuras. Kamu tak bisa tumbuh jika akarmu diracuni. Hubungan yang sehat seharusnya membuatmu lebih kuat, bukan sebaliknya. Maka, kenali siapa yang perlu kamu jauhkan, bukan karena kamu membenci mereka, tapi karena kamu akhirnya mencintai dirimu sendiri. Pertama, orang yang mengkhianatimu. Pengkhianatan bukan sekedar tentang tindakan, ia adalah luka yang berasal dari kepercayaan yang dilanggar. Saat seseorang mengkhianatimu, itu berarti ia telah merusak fondasi dasar dari sebuah hubungan, kepercayaan. Tanpa kepercayaan, hubungan apapun akan menjadi rapuh, retak, dan mudah runtuh. Dan semakin lama kamu bertahan di dalamnya, semakin dalam rasa sakit yang kamu simpan. Pengkhianatan bisa berbentuk halus maupun terang-terangan. Dari kebohongan kecil yang terus diulang hingga pengingkaran terhadap janji-janji besar, semua itu perlahan-lahan mengikis rasa aman yang seharusnya kamu miliki dalam hubungan. Kamu akan mulai mempertanyakan segalanya, termasuk harga dirimu sendiri. Ini bukan proses yang sepadan dengan nilai dirimu. Kamu bisa memaafkan, tetapi bukan berarti kamu harus bertahan. Ada saatnya kamu harus menyadari bahwa pengkhianatan yang diulang adalah pilihan, bukan kekhilafan. Jika seseorang tetap melukai meskipun tahu kamu tersakiti karenanya, itu bukan ketidaktahuan, itu ketidakpedulian. Dan kamu tidak wajib mempertahankan orang yang tidak peduli terhadap kerusakan yang dia timbulkan terhadapmu. Meninggalkan orang yang mengkhianatimu bukan soal balas dendam, tapi soal menyelamatkan integritasmu. Kamu pantas berada dalam relasi yang saling menjaga, bukan yang saling melukai. Kepercayaan adalah mata uang yang mahal. Berikan hanya pada yang menghargainya. Kedua, orang yang tidak menghormatimu. Rasa hormat adalah pilar utama dari hubungan yang setara. Jika seseorang tidak bisa menghormatimu, maka dia sedang mengatakan secara tidak langsung bahwa keberadaanmu bisa diabaikan. Ini bukan sekadar soal sikap kasar. Kadang bentuknya adalah pengabaian, ejekan halus, atau meremehkan pendapat dan perasaanmu. Kamu tidak perlu membuktikan dirimu kepada orang yang memang tidak berniat melihat nilaimu. Upaya untuk membuat mereka menghargaimu seringkali berujung pada kelelahan emosional. Kamu merasa harus menjadi lebih baik demi mereka, padahal bukan kamu yang kurang, melainkan mereka yang tak mampu menghargai. Hubungan yang sehat tumbuh dari pengakuan timbal balik, bahwa kamu dan dia sama-sama bernilai. Jika kamu harus terus membuktikan kelayakanmu dalam hubungan itu, maka kamu sedang berurusan dengan ketimpangan kekuasaan yang akan menggerus martabatmu sedikit demi sedikit. Menjauh dari orang yang tak menghormatimu adalah bentuk afirmasi terhadap nilai dirimu sendiri. Kamu tidak harus menunggu mereka berubah untuk mulai memperlakukan dirimu dengan benar. Kadang, penghormatan terbesar dimulai dari keberanian untuk berhenti bertahan. 3. Orang yang mengurasmu. Ada orang-orang yang hadir bukan karena mereka mencintaimu, tapi karena mereka membutuhkanmu. Hubungan semacam ini bukan relasi, tapi eksploitasi. Kamu dianggap penting bukan karena siapa dirimu, tetapi karena apa yang bisa kamu berikan. Begitu kamu berhenti memberi, mereka pun berhenti peduli. Orang yang memanfaatkanmu pandai bersandiwara. Mereka tahu cara memanipulasi empati, mengaduk rasa kasihan, dan membuatmu merasa bersalah jika menolak. Mereka menjadikan kebaikanmu sebagai senjata untuk mengikatmu dalam peran yang kamu sendiri tak sadar sedang dijebak. Jika kamu merasa hubungan itu selalu menguras energi tanpa pernah memberi ruang
untuk mengisi ulang, maka itu adalah tanda kamu sedang dimanfaatkan. Hubungan seharusnya menjadi ekosistem timbal balik, bukan tempat kamu menjadi sumber daya yang terus dikuras. Belajarlah mengatakan tidak. Menjaga jarak dari orang yang hanya mendekat saat butuh bukanlah bentuk kejam, tapi keputusan strategis untuk menjaga keseimbangan hidupmu. Kamu bukan alat, kamu manusia. Jangan biarkan siapapun melupakan itu. Keempat, orang yang menjatuhkanmu. Kritik yang membangun seharusnya mengangkatmu ke tingkat yang lebih baik, bukan menjatuhkanmu ke dalam keraguan diri yang destruktif. Ada orang yang suka menyamarkan serangan sebagai kejujuran, padahal motifnya adalah dominasi atau bahkan kecemburuan. Kata-kata mereka seperti racun yang terselubung, masuk tanpa disadari, tapi merusak dari dalam. Orang semacam ini tidak senang melihatmu tumbuh. Setiap pencapaianmu mereka minimalkan, setiap kesalahanmu mereka besarkan. Mereka merasa terancam oleh versi terbaik dari dirimu karena mereka takut kamu meninggalkan mereka saat kamu naik ke level yang lebih tinggi. Kamu tak akan bisa membuktikan apapun kepada mereka karena mereka tak sedang mencari bukti. Mereka hanya ingin kamu tetap di bawah agar mereka tak perlu merasa tertinggal. Relasi ini adalah arena tarik-menarik antara potensi dan ketakutan. Dan kamu tahu, jika kamu terus di sana, kamu akan tertinggal. Menyingkir dari orang yang menjatuhkanmu adalah tindakan keberanian. Kamu memilih untuk membebaskan dirimu dari opini yang membatasi. Kamu berhak tumbuh tanpa harus minta izin. Kamu berhak sukses tanpa rasa bersalah. Kelima, orang yang menyeretmu ke bawah. Dalam setiap perjalanan menuju pertumbuhan, kamu akan menemukan dua tipe manusia, yang mendorongmu naik dan yang menyeretmu turun. Yang terakhir ini biasanya tak tampak berbahaya di awal. Mereka mungkin tampak akrab, dekat, bahkan teman lama. Tapi perlahan kamu akan menyadari bahwa kehadiran mereka justru menghambat kemajuanmu. Kamu merasa tertahan, ragu, dan kehilangan arah setiap kali berada di sekitar mereka. Orang yang menyeretmu ke bawah tidak selalu melakukannya dengan niat jahat. Kadang mereka hanya sedang nyaman dalam ketidakmajuan mereka sendiri dan tanpa sadar ingin kamu tetap berada dalam zona yang sama agar mereka tak merasa tertinggal. Tapi efeknya tetap sama. Kamu mulai mengabaikan panggilan jiwamu, menunda tujuan, dan hidup dalam pola stagnasi. Energi negatif mereka memengaruhi keyakinanmu terhadap dirimu sendiri. Kamu mulai menyamakan kemampuanmu dengan standar mereka dan membatasi dirimu berdasarkan batasan yang mereka anggap wajar. Ini adalah jebakan psikologis yang bisa sangat dalam. Kamu mengira kamu realistis, padahal kamu hanya sedang dibatasi oleh lensa sempit mereka. Maka dari itu, kamu perlu berani menilai ulang siapa saja yang sebenarnya membawa pengaruh konstruktif dalam hidupmu. Menjauh dari mereka yang menyeretmu ke bawah adalah bentuk penghormatan pada masa depanmu sendiri. Keenam, orang yang menyebarkan negativitas tanpa henti. Energi negatif itu menular. Jika kamu terus berada di sekitar orang yang selalu pesimis, suka mengeluh, dan melihat sisi buruk dari segala sesuatu, maka lambat laun cara pandang mereka akan menggerogoti semangatmu sendiri. Kamu mungkin merasa lebih lelah, lebih ragu, bahkan lebih sinis. Bukan karena hidupmu berubah, tapi karena kamu menyerap atmosfer yang salah. Orang yang menyebarkan negativitas biasanya tidak sadar sedang meracuni ruang emosional sekitarnya. Mereka menganggap keluhan sebagai bentuk realitas dan sinisme sebagai bentuk kebijaksanaan. Tapi jika kamu terlalu sering mendengarkan mereka, kamu akan mulai kehilangan keyakinan pada kemungkinan dan harapan. Kamu tidak harus menyangkal kenyataan, tapi kamu juga tidak harus dikurung dalam suasana batin yang kelam hanya karena seseorang tidak mampu melihat cahaya. Hidup ini keras, benar. Tapi jika kamu hanya dikelilingi oleh orang-orang yang memperbesar kegelapan, kamu akan sulit melihat jalan keluar. Jauhkan dirimu dari penyebar negativitas bukan karena kamu ingin hidup dalam ilusi, tapi karena kamu ingin menjaga kejernihan pikiran dan hatimu. Kamu butuh ruang yang bersih untuk bertumbuh, dan itu tak akan mungkin jika setiap hari kamu dicekoki ketakutan, keraguan, dan kepahitan dari luar. Ketujuh, orang yang mengabaikan batasanmu.
Setiap orang berhak memiliki batas. Batasan bukanlah tembok yang membatasi cinta, tapi pagar yang menjaga kesehatan mental dan emosionalmu. Jika seseorang terus-menerus melanggar batasanmu, meskipun kamu telah menyatakannya dengan jelas, itu pertanda bahwa mereka tidak menghargai ruang pribadimu. Ini bukan tentang salah paham, tapi soal kurangnya respek terhadap dirimu sebagai individu yang utuh. Orang seperti ini sering memanipulasi agar kamu merasa bersalah karena menetapkan batas. Mereka akan berkata, kamu terlalu sensitif, terlalu keras, atau tidak cukup terbuka. Padahal, batasan adalah bagian dari dirimu yang paling jujur. Kamu tahu apa yang bisa kamu toleransi dan apa yang akan merusakmu jika terus dibiarkan. Relasi yang sehat dibangun di atas saling menghargai, bukan dominasi sepihak. Jika seseorang tidak bisa menerima kata tidak darimu, maka mereka tidak sedang mencari hubungan, mereka sedang mencari kendali, dan kendali yang tidak seimbang akan berubah menjadi penindasan. Menjauh dari orang yang mengabaikan batasanmu adalah bentuk perlindungan diri. Kamu tidak egois karena menjaga dirimu sendiri. Justru disitulah letak kekuatanmu. Kamu tahu kapan harus membuka hati dan kapan harus menutup gerbang demi ketenangan hidupmu. Kehidupan adalah perjalanan yang terlalu berharga untuk diisi oleh relasi yang meracuni. Setiap keputusan untuk menjauh bukan tentang menyalahkan orang lain, tapi tentang mengembalikan kendali atas hidupmu sendiri. Kamu tidak bisa menyelamatkan semua orang, tapi kamu bisa menyelamatkan dirimu. Dan seringkali itu adalah awal dari segalanya.